Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Safitri, mahasiswa IAIN Mitro, jurusan Tadris Biologi, semester 7. Video ini adalah video tugas akhir dari PLPDR atau Pengenalan Lapangan Persekolahan dari Rumah. Video ini menjelaskan tentang materi, struktur, dan fungsi jaringan pada hewan untuk siswa SMA atau MA kelas 11 pada semester 1. Untuk lebih lanjutnya, silahkan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama kakak Indah Safitri. Kakak dari IAIN Metro, jurusan Tadris Biologi. Ada yang tahu nggak IAIN Metro itu di mana? Di Metro. Ya betul, IAIN Metro itu ada di Metro. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama membaca doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan dulu yuk. Karena kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang tuh. Makanya kita kenalan dulu supaya apa? Supaya kita saling Sayang. saling kenal dan saling sayang. Nah, di sini kakak ingin tahu nama kalian satu persatu ya, dari yang paling depan, paling ujung nih. Namanya Mbak siapa? Lutfi. Mbak Lutfi. Nah, rumahnya di mana? Monokarto. Purwokerto. Sekolahnya asalnya? MA Ma'arif. MA Ma'arif ya. Hobinya apa? Belum punya. Oh, belum punya hobi. Lanjut ke Mbak yang sebelah kiri. Mbak namanya sama Mbak Erisita. Erisita. Rumahnya di mana? Di Girikarto. Asal sekolah? Madrasah Aliyah. Hobinya apa? Nyanyi. Nyanyi ya. Berarti Mbaknya suaranya bagus nih. Nanti kapan-kapan kita coba buat nyanyi. Lanjut ke Mbak yang belakangnya itu. Namanya sama Mbak? Via. Mbak Via. Rumahnya mana? Sambikarto. Oke, dari mana ini sekolahnya? Sama? Sama. Sama. Hobinya apa? Rebahan. Rebahan. Enak sekali hidupnya. Kemudian Mbak yang ini? Namanya Mbak Anita. Mbak Anita, rumahnya mana Mbak? Deket sini aja. Deket sini? Di mana itu? Sama di situ depan. Oh, depan. Kapan-kapan berarti mampir ya. Kalau lapar mampir aja ke rumah Mbak Anita. Oke. Mbak, hobinya apa Mbak? Hobinya nonton anime. Oh, nonton anime. Asal sekolahnya di mana tadi? Di Ma'arif. Oke, baik. Karena sudah perkenalan semua dan tadi kakak juga udah perkenalan ya. Tahu kan nama kakak siapa? Tahu. Siapa tadi? Indah. Oke. Nah, sekarang setelah perkenalan kita mulai ke pembelajaran. Sudah siap buat belajar? Insya Allah siap. 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 Ada apa? Ada yang belum sarapan nih? Kayaknya lemes-lemes semua gitu. Belum luwe. Ya udah, nanti kita habis belajar kita makan. Nah, kalau sudah siap, sekarang siapkan bukunya, alat tulisnya, dan kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Ada yang pernah tahu apa itu struktur dan fungsi jaringan pada hewan? Enggak. Nah, jadi di sini kakak akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Sebelumnya silakan dibuka bukunya halaman 80 ya. Ya.
Nah, bisa dilihat di PPT. Struktur dan jaringan pada hewan. Jadi, hewan itu memiliki struktur dan jaringan. Nah, jaringan pada hewan itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, itu ada jaringan epitelium, yang kedua ada jaringan pengikat, yang ketiga ada jaringan otot, dan yang keempat itu ada jaringan saraf. Nah, dimulai dari jaringan yang pertama. Ada yang tahu nggak? Jaringan epitelium itu apa? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Nah, jaringan epitelium itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada jaringan epitelium simplex dan ada jaringan epitelium kompleks. Nah, jaringan epitelium ini sendiri yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan organ. Tidak hanya permukaan luar, tetapi juga permukaan dalam. Nah, fungsi dari jaringan epitelium ini juga memiliki fungsi yang berbeda, tergantung di mana letaknya. Nah, kalau letaknya itu ada di luar, maka fungsinya ini sebagai pelindung. Kemudian kalau letaknya ini ada di dalam, maka prosesnya itu untuk ekskresi, sekresi, proteksi, difusi, absorpsi, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk bentuk-bentuknya jaringan epitelium itu memiliki beberapa bentuk yang berbeda-beda. Ini termasuk jenis-jenis bentuk yang epitelium simplex. Kemudian ini yang epitelium kompleks. Nah, dari urutan yang pertama yaitu epitelium pipih selapis. Kenapa dikatakan pipih selapis? Karena dari bentuknya itu sendiri dia memiliki bentuk yang pipih. Epitelium pipih selapis. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, lebih jelasnya seperti ini ya. Kenapa dikatakan epitelium pipih selapis? Karena dia ini bentuknya itu pipih dan hanya selapis, dia hanya satu lapisan. Nah, dari epitelium pipih selapis ini dia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, itu ada jaringan. Di sini ada epitelium. Kemudian ada membran dasar. Membran dasar itu terletaknya di sini. Kemudian di sini itu ada jaringan ikat. Dan yang bulat-bulat di bawah ini itu ada pembuluh kapiler. Nah, epitelium pipih selapis ini memiliki fungsi. Yang pertama, dia itu berfungsi untuk melakukan proses difusi atau filtrasi. Nah, bagaimana? Apakah untuk epitelium pipih selapis ini sudah jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke epitelium yang pipih berlapis. Nah, ini tentunya memiliki perbedaan dengan yang tadi. Kalau yang tadi hanya selapis, nah yang ini epitelium pipih berlapis. Kenapa dikatakan epitelium pipih berlapis? Karena dari bentuknya saja itu sudah jelas ya, dia memiliki bentuk yang berbeda. Bentuknya itu lebih menyerupai kubus. Dia dikatakan serap pipih berlapis karena dari bentuknya itu dia memiliki lapisan. Ini yang pertama, ini ada lapisan yang ke-1,
Lalu ada lapisan yang kedua, itu lebih kayak panjang-panjang gitu. Nah, lapisan ketiganya itu ada kotak-kotak agak kebuletan. Nah, yang di bawahnya ini juga ada lapisan lagi. Nah, dari epitelium pipih berlapis ini memiliki fungsi sebagai proteksi. Nah, proteksi itu adalah sebagai pelindung. Nah, jadi fungsi dari epitelium pipih berlapis ini sebagai pelindung. Kalau bedanya dengan yang selapis tadi hanya untuk difusi dan filtrasi. Nah, kalau yang pipih berlapis ini sebagai proteksi atau pelindung. Selanjutnya adalah kubus selapis. Ini tentu sangat berbeda lagi. Bentuknya hampir sama dengan yang pipih selapis, tapi yang ini bentuknya kubus. Dikatakan kubus selapis karena bentuknya itu menyerupai kubus. Menyerupai kubus, tetapi dia hanya selapis. Dia hanya memiliki satu lapisan saja. Nah, ini juga terdiri dari epitelium, ada membran dasar, ada jaringan ikat, dan ada pembuluh kapiler. Hampir sama persis dengan pipih selapis, tetapi dia memiliki fungsi yang berbeda. Kalau epitel kubus selapis ini memiliki fungsi untuk proses sekresi, proteksi, pelindung tadi, dan absorpsi. Selanjutnya, kalau tadi ada kubus selapis, ini ada kubus berlapis. Nah, dari bentuknya juga sangat berbeda dengan yang awal. Kalau yang awal hanya satu lapisan, kalau yang ini berlapis-lapis. Dia lebih menyerupai seperti box. Nah, itu memiliki banyak lapisan. Kotak-kotak ini adalah lapisannya. Ada 1, 2, 3. Nah, ini yang dinamakan lapisannya. Makanya dia dinamakan kubus berlapis. Nah, fungsinya dari epitelium kubus berlapis ini dia tuh berperan dalam proses sekresi, ekskresi, dan sebagai pelindung, yaitu proteksi. Nah, selanjutnya ini ada epitelium silindris berlapis. Dari bentuknya jelas kan? Ini dapat dilihat bentuknya dia itu memanjang. Memanjang dan memiliki lapisan juga di bawahnya. Nah, silindris berlapis ini dia berfungsi untuk proses absorpsi, sekresi, dan proteksi. Fungsinya itu sama dengan yang kubus berlapis, hanya saja bentuknya ini yang berbeda. Dan kemudian ada silindris berlapis. Selanjutnya adalah silindris berlapis. Silindris berlapis ini memiliki bentuk silindris dan memiliki beberapa lapisan. Ini ada lapisan pertama, ada lapisan kedua, dan ada lapisan ketiga. Lapisan yang pertama itu bentuknya lebih memanjang. Kemudian lapisan yang kedua itu lebih ke kotak kebulet-buletan. Dan yang bawah ini lapisan yang ketiga. Nah,
berlapis ini memiliki fungsi yang pertama itu sebagai proses sekresi dan yang kedua sebagai proses proteksi. Proteksi tadi apa? Yaitu sebagai pelindung. Nah, selanjutnya ini ada epitel silindris berlapis semu bersilia. Ya, namanya memang panjang sekali, yaitu epitel silindris berlapis semu bersilia. Kenapa ada bersilianya? Karena dari bentuknya ini dia memiliki silia. Yang di atas ini adalah silianya. Ini adalah silia. Lalu ini adalah bawahnya, ini ada lapisan. Nah, di silia itu kemudian ada mukus. Di sini tempat mukus. Mukus itu adalah lendir. Kemudian ada sel panjang. Sel panjangnya ini selanjutnya ada sel penghasil. Nah, di sini sel penghasil mukus. Kalau yang di atas tadi ini adalah mukusnya dan di bawahnya ini adalah sel yang menghasilkan mukus, yaitu sel yang menghasilkan lendir. Nah, selanjutnya itu ada sel pendek. Sel pendek terletaknya di bawah sini. Kemudian ada membran dasar dan ada jaringan pengikat. Selanjutnya adalah silindris berlapis. Silindris berlapis ini memiliki bentuk silindris dan memiliki beberapa lapisan. Ini ada lapisan pertama, ada lapisan kedua, dan ada lapisan ketiga. Lapisan yang pertama itu bentuknya lebih memanjang. Kemudian lapisan yang kedua itu lebih ke kotak kebulet-buletan. Dan yang bawah ini lapisan yang ketiga. Nah, epitel silindris berlapis ini memiliki fungsi yang pertama itu sebagai proses sekresi dan yang kedua sebagai proses proteksi. Proteksi tadi apa? Yaitu sebagai pelindung. Nah, selanjutnya ini ada epitel silindris berlapis semu bersilia. Ya, namanya memang panjang sekali, yaitu epitel silindris berlapis semu bersilia. Kenapa ada bersilianya? Karena dari bentuknya ini dia memiliki silia. Yang di atas ini adalah silianya. Ini adalah silia. Lalu ini adalah bawahnya, ini ada lapisan. Nah, di silia itu kemudian ada mukus. Di sini tempat mukus. Mukus itu adalah lendir. Kemudian ada sel panjang. Sel panjangnya ini selanjutnya ada sel penghasil. Nah, di sini sel penghasil mukus. Kalau yang di atas tadi ini adalah
Nah, selanjutnya itu ada sel pendek. Sel pendek terletaknya di bawah sini. Kemudian ada membran dasar dan ada jaringan pengikat. Dan juga ada pembuluh kapiler. Yang bulat-bulat di bawah sini ini namanya pembuluh kapiler. Epitel silindris berlapis semu bersilia ini berfungsi untuk sekresi lendir. Nah, mukus ini adalah lendirnya. Nah, epitel silindris berlapis semu bersilia ini fungsinya untuk proses ekskresi lendir atau mukus tadi. Nah, sedangkan silianya ini memiliki fungsi yang berbeda. Jadi epitel silindris berlapis semu bersilia ini memiliki dua fungsi. Yang pertama itu untuk proses ekskresi lendir, dan silianya itu berfungsi untuk menghalau benda asing yang masuk untuk menggerakkan ovum di ovidum. Maksudnya gimana? Jadi ketika misalnya kalian lagi jalan nih, nah tiba-tiba ada debu tuh, kalian menghirup debu, kemudian hidung kalian merasa gatal dan kalian tiba-tiba bersin. Nah, itulah fungsi silianya ini untuk menghalau benda asing, debu tadi yang masuk ke hidung kalian. Nah, seperti itu fungsi dari silindris berlapis semu bersilia. Nah, yang terakhir ada epitel transisional. Sesuai dengan namanya transisional, epitel transisional ini memiliki bentuk yang dapat menyesuaikan. Bentuknya ini jadi dia elastis. Tahu kan elastis? Nah, epitel transisional ini memiliki bentuk yang elastis. Jadi dia bisa berubah-ubah. Ketika dia mendatar, dia bentuknya bisa mendatar, dan ketika dia berdiri, bentuknya juga bisa memanjang. Jadi bentuknya itu bisa berubah-ubah. Nah, berfungsi untuk menahan regangan dan tekanan. Jadi kalian umpamain balon ya. Balon itu ketika belum ada isinya angin, dia kan ukurannya kecil. Nah, ketika sudah diisi angin, maka dia akan melebar. Nah, ketika diisi angin ini, balon kan mulai menipis. Sama ketika kalian menahan kencing, itu kan kalian rasa ovumnya itu kan penuh. Nah, itu dinding ovumnya itu mulai menipis. Ketika kalian sudah mulai kencing, sama aja ketika balon ini sudah dikeluarkan anginnya, maka balon itu akan kembali mengecil dan bentuknya akan kembali menebal. Nah, bentuk dari epitel transisional itu elastis. Yang dimaksud elastis adalah seperti ini. Jadi dia bisa mengembang dan mengecil. Bagaimana, jelas? Jelas. Oke, lanjut ke jaringan pengikat. Jadi nanti ini bisa ditulis di buku ada, jadi nanti bisa kalian tulis ya. Ya, Bu. Jaringan pengikat. Dibuka ke halaman selanjutnya yang jaringan pengikat. Nah, jaringan pengikat merupakan jaringan yang berhubungan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Nah, jaringan pengikat ini berfungsi untuk mengikat, menyokong atau menunjang jaringan lainnya. Nah, jaringan pengikat ini tersusun
mata sel-sel yang tersebar antara matriks ekstraseluler. Nah, berdasarkan struktur dan fungsi, jaringan pengikat ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama dapat dilihat, kelompok yang pertama adalah jaringan pengikat biasa. Nah, jaringan pengikat biasa ini terdiri dari jaringan pengikat longgar dan jaringan pengikat padat. Selanjutnya, yang kedua itu ada jaringan pengikat dengan sifat khusus. Ini dibagi lagi. Yang pertama itu terdiri dari jaringan tulang rawan atau disebut kartilago, kemudian ada jaringan tulang sejati atau keras, dan yang ketiga itu ada jaringan darah, dan yang keempat ada jaringan adiposa atau lemak. Nah, yang pertama, jaringan pengikat longgar. Tahu nggak jaringan pengikat longgar itu apa? Nah, jaringan pengikat longgar bentuknya bisa dilihat seperti ini. Nah, jaringan pengikat ikat longgar ini tersusun atas sel fibroblast, sel makrofag, serabut kolagen, dan serabut elastis. Nah, jaringan pengikat longgar ini terdiri dari serabut retikuler, kemudian ada makrofag, ada serabut elastis, ada fibroblast, dan ada serabut kolageri. Nah, jaringan pengikat ini kenapa disebut jaringan pengikat longgar? Karena jaringan pengikat longgar ini tersusun dari serat-serat yang longgar. Nah, matriks cairannya itu berupa mukus tadi atau lendir. Nah, jaringan ini itu biasanya ada di sekitar darah, kemudian ada di saraf, dan di dalam organ-organ yang ada di dalam. Selanjutnya yang kedua itu ada jaringan ikat padat. Nah, kalau yang pertama tadi jaringan ikat longgar, yang kedua adalah jaringan pengikat padat. Nah, bedanya apa dengan yang tadi? Kalau jaringan yang pengikat padat ini tersusun atas serat yang strukturnya itu padat. Kalau yang pertama itu strukturnya itu longgar, kalau yang kedua itu strukturnya padat. Nah, jaringan pengikat padat ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada jaringan pengikat padat teratur, dan yang kedua itu ada jaringan padat yang tidak teratur. Nah, jaringan padat ini lebih banyak dihasilkan itu di selnya. Nah, bentuknya juga seperti ini, hampir sama dengan yang tadi, kelihatan kan? Ya. Oke, selanjutnya adalah jaringan tulang rawan atau disebut kartilago.
Jadi selanjutnya adalah jaringan tulang rawan, yaitu terdiri dari yang pertama ini adalah lacuna, kemudian ada nukleokondrosit, lalu ada kondrosit, kemudian ada kapsul tulang, kemudian ada matriks, kemudian ada matriks tutorial. Nah, jaringan tulang rawan atau disebut kartilago ini terdiri dari lacuna, nukleokondrosit, ada kapsul tulang rawan, kemudian ada kondrosit, ada matriks interterional, dan ada matriks periterional. Nah, jaringan tulang rawan atau kartilago ini dia itu dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu pada jaringan tulang rawan atau kartilago hyalin. Nah, dia ini memiliki warnanya itu bening, kemudian bentuknya matriksnya itu adalah kolagen halus. Kemudian pada perikondriumnya itu ada perikondrium, kemudian letaknya itu ada di ujung rusuk. Nah, yang kedua adalah kartilago elastis. Ini memiliki warna kuning. Kalau hyalin tadi warnanya adalah bening, maka elastis ini warnanya adalah kuning. Nah, matriksnya itu elastis dan kolagen. Kemudian dia juga memiliki perikondrium dan letaknya itu ada di daun telinga. Nah, jadi di daun telinga kalian itu terdapat kartilago elastis. Kemudian pada kartilago fibrosa itu memiliki warna yang gelap. Nah, ini juga terdapat kolagen rapat dan tidak ada perikondrium. Kemudian letaknya itu ada di cangkram tulang belakang. Bagaimana? Sudah jelas dari ketiga pengelompokan kartilago ini? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke jaringan tulang sejati atau tulang keras. Nah, bentuknya itu dia terdiri dari bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini terdiri dari jaringan tulang, kemudian ada saluran eversi, ada sel tulang, kemudian ada canalicium. Nah, pada jaringan tulang sejati atau tulang keras ini, dia itu berfungsi sebagai alat gerak dan pelindung organ-organ dalam dan menegakkan tubuh. Jadi tulang sejati atau tulang keras ini itu ada di seperti tangan kalian ketika kalian bergerak. Nah, itu terdapat tulang keras ini. Selanjutnya adalah jaringan darah.
darah kalian itu memiliki jaringan. Ketika darah sudah melewati desentrifugasi atau pengambilan darah itu, kemudian itu akan menghasilkan yang pertama, ini yang pertama adalah plasma darah. Itu dia dominan lebih banyak, yaitu 55%. Kemudian pada sel darah putihnya itu cenderung lebih sedikit, yaitu hanya 1%. Nah, 1% ini sel darah putih atau yang disebut keping. Kemudian pada sel darah merahnya itu sisanya ini. Nah, jadi plasma darahnya itu terdiri dari 55%, lalu sel darah putih atau keping ini hanya 1%, kemudian sel darah merahnya itu 44%. Nah, bentuk dari jaringan darah itu seperti ini. Ini ada beberapa macam. Yang pertama itu ada leukotek, lalu ada monokasi, ada basophil, ada polimir, terus ada eosinophil. Nah, dari jaringan darah ini dia memiliki fungsi yang pertama untuk mengangkut nutrisi, oksigen, dan sampah metabolisme. Jadi hasil metabolisme itu akan menghasilkan sampah. Nah, jaringan darah ini akan mengangkut sampah metabolisme hasil proses metabolisme yang ada di tubuh kalian. Nah, selanjutnya adalah jaringan adiposa atau lemak. Pasti kalian sudah nggak asing lagi dengan kata lemak. Pasti dari kalian banyak yang memiliki lemak, bukan? Ya. Jaringan adiposa atau lemak. Nah, jadi yang bulat-bulat berwarna kuning ini adalah adiposa atau lemak kalian. Ketika dilihat dari mikroskop, maka hasilnya seperti ini, bulat-bulat ke kuning. Jadi lemak kalian itu bentuknya seperti ini. Nah, jaringan adiposa atau lemak ini tersusun atas sel-sel lemak yang berfungsi sebagai cadangan makanan, menjaga suhu tubuh agar tetap hangat, kemudian sebagai bantalan pelindung organ. Jadi ternyata lemak yang ada di tubuh kalian itu memiliki fungsi yang baik bagi tubuh kalian. Tapi ketika kalian memiliki lemak yang terlalu banyak, itu juga tidak baik karena itu bisa menimbulkan berbagai banyak penyakit. Jadi lemak ini tidak hanya merugikan, dia juga dapat bermanfaat bagi tubuh apabila dengan tubuhnya itu dapat seimbang. Kemudian jaringan otot. Jaringan otot itu tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi untuk melakukan pergerakan pada berbagai bagian tubuh. Nah, jaringan otot ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada otot polos, otot lurik atau rangka, dan otot jantung. Yang pertama, perbedaannya antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Jadi perbedaannya dari bentuknya. Otot polos atau otot halus ini memiliki bentuk gelondong atau meruncing di ujungnya. Seperti ini gambarnya, dia bentuknya gelondong dan ujungnya itu meruncing. Kemudian dia itu memiliki satu inti sel dan terletak di tengah. Jadi bulat-bulat hitam ini adalah inti sel dari otot polos. Nah, pola warnanya itu dia memiliki garis melintang yang polos, dan sistem kerjanya itu bekerja di luar kesadaran kita dan gerakannya lambat.
Apa yang dimaksud bekerja di luar kesadaran kita? Jadi ketika kalian tidur, kalian pingsan, atau kalian nggak sadar, otot dalam tubuh kalian itu akan tetap bekerja dengan sendirinya. Nah, itu yang dikatakan otot di luar kesadaran kita. Nah, selanjutnya letaknya itu terdapat di organ seperti usus, pembuluh darah, dan dinding rahim. Kemudian otot lurik atau rangka, bentuknya seperti ini. Nah, bentuk selnya itu panjang dan silindris. Panjang dan silindris. Kemudian bulat-bulat di atas dan di bawah ini adalah inti selnya. Kemudian terdapat garis melintang gelap terang berselang-seling seperti lurik. Yang dimaksud ini, dia memiliki garis yang melintang berselang-seling. Kemudian dia itu bekerja di bawah kesadaran kita dan gerakannya cepat. Nah, perbedaannya dengan otot polos tadi, kalau otot polos itu gerakannya lambat, kalau otot lurik itu gerakannya cepat, tapi dia tetap sama, yaitu bekerja di bawah kesadaran kita. Nah, kemudian letaknya ini terdapat atau melekat pada rangka bagian ujung otot yang disebut dengan tendon. Kemudian yang ketiga itu adalah otot jantung. Nah, otot jantung bentuknya seperti ini, berbentuk panjang silindris dan bercabang. Berbentuk silindris dan bercabang-cabang. Nah, ini terdiri dari inti sel, yang bulat-bulat ini adalah inti selnya, dan dia itu inti selnya terletak di tengah-tengah. Kemudian terdapat garis melintang gelap, terang, dan berselang-seling seperti otot lurik tadi. Nah, bekerjanya itu di luar kesadaran kita dan gerakannya itu lambat. Kemudian terdapatnya itu di jantung. Selanjutnya adalah jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Apa itu neuron? Jadi neuron itu berfungsi untuk merespon perubahan lingkungan dan membawa impuls-impuls saraf ke pusat saraf atau sebaliknya. Nah, terdapat 3 macam jenis sel saraf. Yang pertama itu ada sel saraf sensorik yang berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor ke tulang sumsum, ke sumsum tulang. Kemudian ada sel saraf motorik, itu berfungsi untuk menghantarkan impuls motorik dan susunan sel saraf pusat ke efektor. Kemudian ada sel saraf penghubung yang berfungsi sebagai penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya. Nah, bentuk dari sel saraf sensorik adalah seperti ini. Jadi dari awal ke akson, maka dia akan dibawa ke badan sel, ke dendrit, dan akan disalurkan sampai ke organ indera. Nah, untuk cara kerjanya otot saraf sensorik itu akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah bentuk dari saraf motorik. Dendritnya ada di sini, aksonnya ada di sini, dan ini adalah kerjanya, inti selnya. Selanjutnya ini adalah saraf penghubung. Jadi ini ada dendritnya, ini ada selnya, dan ini ada aksonnya. Yang ini akan saling menghubungkan. Oke, itu tadi yang materi dijelaskan. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak ada pertanyaan, maka di sini kakak yang akan bertanya ke kalian. Jadi kakak ada tugas untuk kalian. Di sini kalian akan dibagi kelompok. Jadi satu kelompok itu 2 orang. Kelompok yang pertama ini ada Mbak siapa namanya? Mbak Nafia dengan Mbak Sari. Mbak Ari. Kemudian selanjutnya ada Mbak siapa? Mbak Eri. Mbak Eri dengan Mbak Iya. Mbak Pia. Nah, jadi Mbak Ari dengan temannya ini adalah kelompok 1 dan Mbak Pia dengan temannya ini adalah kelompok 2. Nah, di sini kakak akan memberikan tugas diskusi untuk kalian antar kelompok. Kalian akan mendiskusikan tentang materi yang sudah kakak jelaskan tadi. Kalian akan saling berdiskusi dan akan menjawab pertanyaannya. Tapi tenang saja,
ini tugasnya tidak langsung dikumpul hari ini, jadi bisa dibawa pulang di rumah. Nah, sekian itu saja mungkin pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, kakak minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.